Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 54. Cinta yang kembali menyala. Senja tersenyum saat meratap satu nama yang ada dalam daftar kontaknya. Kamu berhasil kan? Aku kembali luluh dengan cinta kamu, gumam Senja dengan pelan, seraya mengusap tombol dalam layar ponselnya. Ia menghubungi nomor Ken. Beberapa detik kemudian, panggilan telepon mulai terhubung. Jantung Senja berdetak cepat saat telinganya merangkap suara lelaki yang lagi-lagi bertahta dalam hatinya. Halo Ayah, sapa Ken dari seberang sana. Halo Ken, jawab Senja. Tidak biasanya kamu menelponku di siang hari, Ayah. Ada apa? Kamu dan Raja baik-baik saja kan? Tanya Ken dengan cepat. Tidak. Apa yang terjadi, Ayah? Cepat katakan, kata Ken. Hatiku yang sedang tidak baik kan? Ucap Senja sambil tersenyum. Maksud kamu bagaimana, Ayah? Kamu sedang marah atau... Tidak, bukan seperti itu, saut Senja dengan cepat. Lalu, Ken, aku... Senja mengantungkan kalimatnya. Kamu kenapa, Ayah? Bicara saja. Ada apa? Tanya Ken. Sebenarnya aku ingin membicarakan hal penting, Ken. Apa tidak apa-apa kalau bicaranya lewat telepon? Jawab Senja balik bertanya. Tidak apa-apa, katakan saja, Ayah. Jangan membuatku penasaran, kata Ken. Aku mau menikah denganmu, Ken. Aku bersedia menghabiskan sisa hidupku bersama kamu, ucap Senja sambil memejamkan matanya. Semoga pilihannya ini tidak salah. Kamu serius, Ayah? Kamu tidak bercanda kan? Yang kamu katakan ini benar kan, Ayah? Tanya Ken dengan cepat. Kala itu dia langsung beranjak dari duduknya. Ia tersentak kaget saat mendengar ucapan Senja. Aku serius, Ken. Aku sudah memikirkannya dengan baik. Aku kembali mencintaimu. Perasaan ini sama persis seperti perasaanku yang dulu. Tapi Ken, masih ada beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu. Jika nanti kau mengunjungi Rasya, aku akan mengatakan apa yang masih mengganjal di hatiku, jawab Senja dengan panjang lebar. Aku akan ke sana sekarang. Tunggu aku, Ayah. Aku akan datang menemuimu, kata Ken dengan tegas. Bukankah kau masih bekerja, Ken? Jangan terburu-buru. Aku tidak akan kemana-mana, ucap Senja sambil tertawa renyah. Soal pekerjaan, masih ada esok hari, Ayah. Masa depanku yang jauh lebih penting. Tunggu di sana ya, aku akan segera tiba, kata Ken. Baiklah, kalau begitu. Hati-hati ya. Iya, aku tutup ya. Iya, Senja meletakkan ponselnya dengan senyuman yang terus mengembang di bibirnya. Cinta. Ternyata cinta yang dulu sempat padam kini kembali menyala dalam kalbunya. Senja berharap semoga cintanya kali ini tidak berakhir dengan air mata. Di dalam ruang tamu yang sederhana, Ken dan Senja sedang duduk bersama di atas kursi rotan. Bertemankan 2 cangkir teh hangat dan sepiring pisang goreng, Rasya masih terlelap dalam tidurnya, sedangkan Alvin, ia sedang menemani Nina di dalam kamarnya. Ken, panggil Senja, ia ingin mengawali pembicaraannya. Iya, Ayah, jawab Ken dengan senyuman manisnya. Tentang yang aku katakan tadi, masih belum terlambat kan, Ken? Tanya Senja sambil menatap Ken. Tidak ada kata terlambat, Ayah. Aku sudah pernah bilang kan, aku akan selalu setia menunggumu. Sampai kapanpun itu, jawab Ken sambil tetap tersenyum. Ayah, saat kamu masih pingsan setelah melahirkan Rasya, aku mengucapkan satu janji padamu. Aku tidak akan menikah selain dengan dirimu.
aku akan tetap sendiri, jika kau juga memilih sendiri. Aku tidak bisa menggantikan kamu dengan wanita lain, ayah, ucap Ken sambil menggenggam jemari senja. Maafkan aku, Ken, aku sudah membuatmu menunggu cukup lama. Dan maaf juga aku pernah meragukan perasaan kamu. Cinta kita pernah kandas karena keegoisanku, kata senja sambil tersenyum kecut. Entah bagaimana cara menyikapi lelaki yang ada di hadapannya ini. Ia pernah menyakitinya, pernah membuatnya menunggu dalam waktu yang lama. Namun nyatanya lelaki ini masih sangat mencintainya. Lelaki ini tak pernah bosan untuk meluluhkan hatinya. Ayah, jangan mengungkit hal itu. Semua itu hanyalah masa lalu. Sekarang, mari kita rencanakan masa depan kita. Mari kita perbaiki waktu yang belum kita jalani. Ayah, benarkah kau kembali mencintaiku? Atau kau melakukan ini hanya demi rahasia? Jujurlah, apapun jawabanmu, aku siap menerimanya, kata Ken sambil menatap senja lekat-lekat. Aku mencintai kamu, Ken. Perasaanku kembali seperti dulu. Sebenarnya, sudah cukup lama perasaan ini ada. Hanya saja kala itu aku masih ragu, ucap senja sambil menunduk, menatap jemari Ken yang masih menggenggam tangannya dengan erat. Apa yang membuatmu ragu? Aku tidak bisa sepenuhnya melupakan Kak Fajar. Meskipun perasaanku untuknya mulai terkikis, namun nyatanya nama Kak Fajar tetap ada di dalam hatiku, Ken. Aku takut ini akan menyakiti kamu, jawab senja. Ia mengatakan dengan jujur apa yang sedang dirasakannya. Aku mengerti, ayah. Bagaimanapun juga dia adalah suami kamu. Kalian pernah hidup bersama, walaupun itu tidak lama. Aku tidak mempermasalahkan hal itu, kata Ken. Tapi satu hal yang harus kau tahu, Ken, meskipun namanya masih ada di dalam hatiku, namun cinta ini hanya untuk kamu. Aku mengerti, sahut Ken sambil menempelkan jemari telunjuknya di bibir senja. Senja mengangkat wajahnya, ia menatap Ken yang berada tepat di depannya. Senyuman manis yang terukir di bibir lelaki itu, membuat jantungnya semakin berdetak tak beraturan. Bibir itu adalah satu-satunya bibir yang pernah menyentuh bibirnya. Terima kasih untuk perasaan kamu, ayah. Aku berjanji akan segera menghalalkan kamu. Kau dan Rasya adalah prioritasku. Tujuanku sekarang adalah menjaga dan membahagiakan kalian, kata Ken sambil memeluk senja dengan erat. Senja mengulas senyuman lebar saat berada dalam dekapan Ken. Perlahan ia mengangkat tangannya dan melingkarkannya di pinggang Ken. Senja memejamkan matanya, tubuh ini masih sama hangatnya seperti dulu, seperti saat mereka masih memadu cinta. Aku sangat merindukan kamu, ayah. Aku sangat rindu dengan saat seperti ini, bisik Ken dengan pelan.
Maafkan aku Ken, yang sudah menyiksamu dalam rindu. Sekarang kau sudah berhasil meluluhkan hatiku. Halalkan aku, dan aku akan menjadi milikmu, jawab Senja juga dengan bisikan. Kau benar, aku akan segera membicarakan hal ini dengan Mama dan Papa. Kita berdoa semoga semuanya berjalan dengan lancar, agar cinta ini bisa menjadi sesuatu yang halal. Iya Ken, jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama. Cukup sekali saja kita melakukan dosa yang hina, jawab Senja. Aku sepemikiran denganmu ayah, kata Ken sambil mengeratkan pelukannya. Cukup lama mereka saling berpelukan erat, seolah sedang melepas rindu yang benar-benar membuncah. Senja menyandarkan kepalanya di dada Ken, membiarkan aroma parfum menyeruak ke dalam hidungnya. Beberapa menit kemudian, Ken melepaskan pelukannya. Ia tersenyum, seraya menangkup kedua pipi Senja dengan kedua tangannya. Mulai saat ini, jika ada apa jangan kau pendam sendiri. Aku akan menjadi pendamping hidup kamu. Aku akan menjadi sandaranmu. Jadi berbagilah beban denganku, ucap Ken dengan pelan. Iya, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu, jawab Senja. Semoga ini akan menjadi awal yang indah untuk hidup kita ayah, ucap Ken. Senja menanggapinya dengan agukan dan senyuman. Mama, Papa, teriak Ken sambil melangkah menuju meja makan. Kala itu kedua orang tuanya sedang makan malam bersama. Ma, Pa, Ken kembali memanggil, karena belum ada sahutan dari ayah ataupun ibunya. Ada apa Ken? Jangan berteriak, sahut Bu Ratih sambil menatap anaknya yang melangkah mendekatinya. Kenapa kamu? Tanya Pak Jeffrey dengan keheranan. Bagaimana tidak? Baru saja datang, Ken langsung tersenyum lebar, seolah ada sesuatu yang membuatnya sangat bahagia. Aku membawa kabar baik, ucap Ken sambil duduk di kursi kosong di sebelah ibunya. Kabar apa? Tanya Bu Ratih. Ken belum menjawab, ia hanya tersenyum sembari menyulut rokok yang baru saja diambilnya. Ken, panggil Pak Jeffrey. Ayah bersedia menikah denganku Pak, kata Ken sambil mengepulkan asap rokoknya. Kamu serius Ken? Sahut Bu Ratih dengan spontan. Serius Ma, jawab Ken. Syukurlah, aku benar senang mendengarnya. Pa, anak kita akan menikah. Dia tidak lagi menjadi bujang lapuk Pa, kata Bu Ratih dengan sorot mata yang berbinar senang. Ma, aku belum setua itu. Aku baru 27, belum genap 30. Aku masih sangat muda, protes Ken sambil menatap ibunya. Itu menurutmu, menurut Mama kau sudah sangat tua, sahut Bu Ratih tidak mau kalah.
Ken tidak menjawab. Dia hanya menghela nafas panjang sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Jadi rencana kamu kapan?" tanya Pak Jeffrey, sambil menatap Ken yang sedang menyesap rokoknya. "Secepatnya, Pak," jawab Ken. "Itu bagus. Bagaimana kalau bulan depan?" tanya Pak Jeffrey sembari meneguk kopi hitam yang tinggal setengah. "Bulan depan? Apa itu tidak terlalu lama?" Ken balik bertanya. "Terus menurutmu kapan? Besok, atau lusa, begitu?" "Tidak juga sih, Pak. Tapi lebih cepat kan lebih baik, benar kan?" "Bulan depan itu sudah cepat, Ken. Ini pernikahan ya, bukan hanya permainan. Banyak hal yang harus dipersiapkan. Apa kau tidak ingin mengadakan pesta besar?" tanya Pak Jeffrey. "Ingin dong, Pak. Itu adalah hari bahagiaku. Tentu saja harus ada pesta. Lagi pula aku juga ingin mengatakan pada seluruh dunia, kalau ayah itu adalah istriku, milikku," kata Ken sambil tersenyum lebar. "Tapi kamu harus siap loh, Ken," sahut Bu Ratih. "Siap untuk apa, Mak?" tanya Ken sambil mengernyit heran. "Senja sudah menjadi janda, sedangkan kau masih lajang. Pasti tidak semua orang membenarkan pilihan kamu, karena mereka tidak mengerti seperti apa jalan hidup kalian. Apalagi Fajar meninggal baru setahun, pasti banyak di antara mereka yang mencemooh tindakan kalian. Mama harap kamu jangan mudah emosi, dan lagi, jaga Senja, jangan sampai dia sakit hati, karena omongan orang, kata Bu Ratih menjelaskan. Aku mengerti, Ma. Itu sebabnya aku masih menyembunyikan siapa nama belakang Razhia. Tapi hidupku adalah pilihanku. Aku tidak akan terpengaruh dengan omongan orang, tapi aku juga tidak akan tinggal diam kalau ada yang menyinggung perasaan ayah, jawab Ken dengan tegas. Bagus, itu baru namanya laki, sahut Pak Jeffrey. Restu dari papa dan mama itu sudah sangat cukup bagiku. Aku tidak akan mempermasalahkan hal yang lain, jawab Ken. Kamu benar, Ken. Baiklah, kalau begitu mulai besok mama akan mempersiapkan pernikahan kalian. Bulan depan, kau dan Senja akan menikah, kata Bu Ratih. Terima kasih, Ma. 3 hari setelah Ken meminta restu dari orang tuanya, ia kembali datang menemui Senja. Pagi sekali ia sudah menapakkan kakinya di depan rumah wanita, yang sebentar lagi akan menjadi Nyonya Antoni. Bersambung.